Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan sejarah mengenai Masjid Pusdai. Pusat Dakwah Islam atau lebih dikenal dengan Pusdai merupakan lembaga dakwah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan agama Islam, pemrograman, pembinaan, maupun pengembangan syiar Islam di wilayah Jawa Barat. Pusdai sendiri juga memiliki beberapa bidang utama seperti bidang pendidikan dan dakwah atau disingkat dengan Dikda, bidang pelayanan ibadah dan haji atau PIH, bidang kajian informasi dan kemasyarakatan KIK, serta bidang administrasi dan keuangan ADKE. Gagasan pendirian Pusdai memang sudah muncul pada tahun 1977 sampai dengan 1978 pada saat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Haji Aang Kunaevi. Lalu, gagasan tersebut menjadi topik perbincangan hangat, apalagi pada tahun 1979 saat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pernyataan dan instruksi resmi untuk meningkatkan kegiatan guna mencapai sebuah abad kebangkitan Islam di Indonesia. Pada tanggal 19 Oktober 1997, beberapa ulama, cendekiawan, dai, pakar agama, maupun pejabat dari berbagai organisasi berkumpul dan mendiskusikan tentang perlunya sebuah pusat dakwah Islam sebagai wadah untuk menampung segala kegiatan syiar Islam di Jawa Barat. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1980, pertemuan dilanjutkan dan menghasilkan keputusan untuk segera mendirikan pusat dakwah Islam. Kemudian pada tahun 1998, masjid dan pusat dakwah Islam atau Pusdai selesai dibangun dan mulai difungsikan sebagai wadah untuk menampung berbagai aspirasi, ide, kreativitas guna untuk mencapai penguatan agama Islam di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang masih dilakukan rutin sampai saat ini adalah kegiatan pengajian dan juga kegiatan belajar mengajar di salah satu fasilitas bangunan masjid. Fitur utama yang dimiliki oleh Pusdai adalah bangunan masjid yang lumayan unik yang biasa disebut dengan Masjid Pusdai. Bangunan utama masjid tersebut mampu menampung hingga lebih dari 4.600 jamaah secara bersamaan. Dilengkapi juga dengan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti ruang seminar kecil atau yang disebut dengan ruang cendekiade dengan kapasitas 40 orang, ruang seminar besar atau disebut dengan ruang cendekia C dengan kapasitas 100 orang. Kemudian ada lagi gedung serbaguna atau gedung balai asri dengan kapasitas mencapai 2.000 orang yang biasanya digunakan untuk pameran, seminar, resepsi, pertemuan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ruang perkantoran, ruang pameran mushaf Sundawi, perpustakaan, lembaga bahasa, kantin, tempat wudhu, wartel, kafe, area parkir, ruang lumbung zakat, ruang galeri, dan juga ruang multimedia. Pembangunan seluruh kompleks Pusdai Jawa Barat dengan puluhan fasilitas yang tersedia telah menghabiskan dana sebesar 27 miliar rupiah. Sejumlah besar dana yang didapatkan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Barat. Lalu, sampai pada tahap penyelesaian hingga saat ini menghabiskan biaya senilai 49 miliar rupiah. Seni bina bangunan Masjid Pusdai dirancang khusus oleh arsitek bernama Slamet Wirasanjaya. Masjid dengan 2 lantai, lengkap dengan satu menara yang tinggi ini, dapat menampung hingga lebih dari 4.000 orang jamaah sekaligus. Bentuk kubah pada masjid ini juga terkesan berbeda dengan kubah masjid pada umumnya. Karena kubahnya tidak berbentuk bulat, namun berbentuk atap kayu simpang susun bertingkat.
Lalu, bagian rangka atapnya menggunakan struktur baja dengan mengadopsi atap pada bangunan-bangunan tradisional di Nusantara. Secara keseluruhan, seni bina bangunan Masjid Pusdai menyiratkan adopsi muatan lokal yang begitu padat. Namun, ditambahkan dengan beberapa sentuhan modern agar memperlihatkan kemegahan dan keindahan bangunan masjid. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah Masjid Pusdai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.